Nah, sekarang kita akan belajar memberi nama. Kita akan belajar memberi nama dari senyawa biner. Yang pertama adalah senyawa yang unsur penyusunnya semuanya dua-duanya non-logam. Nih. Jadi senyawa biner yang tersusun oleh non-logam dan non-logam. Tadi kita sudah belajar ya. Yang pertama kita belajar tentang menuliskan rumusnya. Bagaimana menuliskan rumus senyawa yang penyusunnya dua-duanya senyawa non-logam? Nah, di sini ada aturannya. Unsur yang terletak di depan ditulis terlebih dahulu. Unsur yang di depan mana, Bu? Nah, ini di depan barisan ini, di depan barisan unsur ini. Jadi unsur yang letaknya di depan, lebih dahulu, lebih depan, ditulis lebih dahulu. Maksudnya bagaimana, Bu? Oke, langsung saja kita ambil contoh di sini. Nah, ada amonia, ada senyawa amonia. Senyawa amonia itu tersusun oleh satu unsur N, ya, tersusun oleh satu unsur N dan 3 unsur H. Tersusun oleh satu unsur N dan 3 unsur H. Bagaimana menulis rumus senyawa amonia ini yang penyusunnya satu unsur N dan 3 unsur H? Kita lihat N dan H. Manakah yang posisinya lebih dulu dari barisan ini? B, S, I, C, A, S, P, N. Oh, ini N. Kemudian H. Oh, ini H. Berarti N posisinya di depan karena dia berada di urutan yang lebih dahulu. Nah, sehingga amonia rumusnya adalah NH3 karena N terletak di depan H. Paham maksudnya? Bukan H3N. Nah, ini salah. Tidak demikian. Tetapi NH3 karena N terletak lebih dulu dari H. Begitu ya. Ini nomor 1. Menulis rumus senyawa yang tersusun oleh non-logam dan non-logam. Nah, berarti tadi kita sudah harus tahu N itu non-logam dan H itu juga non-logam. Berikutnya, bagaimana memberi nama? Nah, ini kita yang akan belajar. Bagaimana memberi nama senyawa yang tersusun oleh non-logam dan non-logam. Namanya itu ya rangkaian dari kedua unsur tadi. Rangkaian dari kedua unsur, tapi pada unsur kedua diberi akhiran ida. Bagaimana Bu maksudnya? Oke, coba kita lihat. Contoh di sini HCl. Ya. H apa H namanya? Kalau lupa, boleh dilihat lagi tabel periodik unsurnya. H namanya hidrogen, masih ingat ya? H adalah hidrogen. Tulis aja di sini. Hidrogen. Kemudian Cl apa Cl? Dilihat lagi di sini. Cl. Oh, ini Cl adalah klorin. Nah, hidrogen ditulis di sini klorin. Nah, tapi belum di sini, belum ini namanya. Karena ada aturan di sini. Diberi akhiran ida pada unsur kedua. Bagaimana Bu memberi namanya? Nah, memberi namanya akhirnya ini. Klorin, innya dihilangkan. Innya dihilangkan ya. Diganti dengan akhiran ida. Sehingga namanya menjadi hidrogen klorida. Nah, begini. Bisa ya? Oke, kita ambil contoh lagi sekarang. NO, kira-kira namanya apa? N apa N? Masih ingat? N adalah nitrogen, betul. O apa O? Oksigen, ya kan? Tetapi karena diberi akhiran ida, gennya hilang sehingga menjadi nitrogen oksida. Bisa ya? Oke, contoh lagi, satu lagi. Ada HI di sini. H apa H? H adalah hidrogen.
I apa ya? I kok saya belum kenal ya, Bu. Kita cari I di sini apa? Ini nih, iodin. Sehingga tulis iodin, tetapi karena diberi akhiran ida, innya hilang sehingga menjadi iodida, sehingga namanya adalah hidrogen iodida. Bagaimana, Nak? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang nih, jika ada senyawa yang unsur penyusunnya sama, jika ada 2 senyawa atau 3 senyawa atau 4 senyawa yang unsur penyusunnya sama, karena unsur penyusunnya sama, namanya bagaimana? Apakah sama juga? Nah, untuk membedakan, dituliskan atau disebutkan angka indeks, tetapi dalam bahasa Yunani. Nah, kalau 1 namanya mono, kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Bu, maksudnya bagaimana itu? Nah, coba perhatikan di sini ya. Anak-anak pasti sudah kenal dengan ini. Dua senyawa ini saya yakin sudah kenal. Ada senyawa CO dan ada senyawa CO2. Coba kita beri nama. C apa ya? C itu unsur apa? Iya, C itu unsur karbon, bener kan? Ya, karbon. Kemudian O tadi apa? O, oksigen, ya kan? Tapi karena diberi akhiran ida, sehingga gennya hilang menjadi oksida. Benar kan? Seperti ini ya. Berarti yang bawah juga sama, Bu. Coba kita tulis. C ini juga karbon ya, Bu. O juga oksigen diberi akhiran ida. Nah, inilah yang dimaksud. Jika ada pasangan unsur yang membentuk lebih dari sejenis senyawa, bagaimana membedakan namanya ini? Ini kan 2 unsur yang berbeda. Tidak mungkin kan diberi nama yang sama. Sehingga ini kita lihat di sini. Yang berbeda adalah jumlah unsur O-nya, ya kan? CO unsur O-nya berapa? Di sini 1. Kita cari di sini 1. 1 itu adalah mono, sehingga diberi awalan mono. Sehingga namanya menjadi karbon monoksida. Begitu ya, bisa dipahami ya. Berikutnya yang CO2. Jumlah O di sini berapa? 2. 2 awalannya apa ya? Nah, ini O2 itu di, sehingga diberi awalan di, karbon dioksida. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa paham di sini? Nah, ya, bedanya di sini. Nah, kita ambil contoh lagi di sini. Kita cari. P dan O ternyata bisa membentuk banyak senyawa. Contohnya di sini ada P2O3, ada juga P2O5. Nah, oke, langsung sudah pinter, sudah paham. Kita coba. P namanya apa? Sambil dicari ya di tabel periodik unsur. P itu fosfor. Ya. Nah, kemudian O oksigen. Diberi akhiran ida menjadi oksida. Sama yang bawah, iya. Tulis dulu saja. Fosfor, O-nya oksigen jadi oksida. Nah, sekarang kita tuliskan. Tadi maaf kurang ke belakang ya. P di sini ada 2. 2 awalannya apa? Di, sehingga namanya adalah ini kasih awalan di. Kemudian O yang di sini 3. 3 itu apa? Tri. Sehingga P2O3 namanya adalah difosfor trioksida. Gitu ya. Kemudian yang P2O5 apa? P-nya di sini 2, dicari. 2 itu di. Tulis di depan. O-nya 5, Bu. 5 itu penta. Di sini tulis penta. Nah, sehingga P2O5 namanya adalah difosfor pentaoksida. Nah, bagaimana anak-anak?
Paham ya? Kalau masih bingung, videonya diulang-ulang lagi. Oke, kita lanjutkan video berikutnya.